Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak siswa kelas 7A sampai 7D. Bagaimana kabar hari ini? Ibu harap kalian semua sehat dan selalu bahagia. Sekarang bertemu lagi bersama Ibu dalam pembelajaran e-learning yang setelah 2 hari kita melakukan tatap muka. Semoga kalian semua tetap semangat dalam belajar ya. Oh iya, ingat nih, masa pandemi masih belum berakhir. Makanya kalian tetap harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu mematuhi 5M. Kira-kira apa saja itu 5M? Ya, M yang pertama yaitu memakai masker, M yang kedua mencuci tangan, M yang ketiga menjaga jarak, M yang keempat menjauhi kerumunan, dan M yang kelima membatasi mobilitas. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Berdoa selesai. Persiapkan buku dan alat tulisnya untuk mencatat materi yang akan Ibu sampaikan. Ingat dengan Ibu? Ya, betul. Bertemu lagi bersama Ibu Mela Sylvia. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas operasi himpunan, yaitu irisan dan gabungan. Sekarang kita akan membahas operasi himpunan yang ketiga dan yang keempat, yaitu komplement himpunan dan selisih pada himpunan. Karena ini masih satu pembahasan dengan pertemuan sebelumnya, maka kompetensi dasar yang Ibu gunakan masih sama dengan pertemuan sebelumnya. Setelah mengetahui kompetensi dasar pada himpunan, sekarang kira-kira tujuan pembelajaran dari mempelajari operasi pada himpunan itu apa sih? Yang pertama yaitu peserta didik dapat memahami dan menghitung operasi himpunan berupa komplement dan selisih dari sebuah himpunan. Yang kedua, peserta didik dapat memahami contoh operasi himpunan, lebih khusus yaitu tentang selisih dan komplement pada himpunan. Nah, sebelum kita memasuki pertemuan selanjutnya, Ibu akan menyinggung sedikit nih tentang materi pertemuan sebelumnya, yaitu operasi himpunan. Ingat-ingat bahwa di dalam operasi himpunan terdapat 4 operasi. Yang pertama irisan, yang kedua gabungan, yang ketiga komplement, dan yang keempat selisih. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu telah membahas tentang irisan dan gabungan. Sekarang Ibu akan membahas sedikit. Irisan atau dinamakan dengan A, N kecil, B. Irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota S, yang merupakan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Irisan dua himpunan dinotasikan dengan A, N, B sama dengan X, di mana X ini elemen dari A dan X elemen B. Singkatnya, kalau irisan itu di mana ada sebuah himpunan, misalkan himpunan A memiliki anggota, salah satu anggotanya atau semua anggotanya sama dengan beberapa anggota di B. Itu dinamakan irisan. Selanjutnya yang kedua yaitu gabungan atau A, lambangkan huruf U dan B. Gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota S, yang merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Gabungan dua himpunan dinotasikan dengan A, U, B sama dengan anggota X, di mana X ini elemen A atau X ini elemen B. Istilahnya ingat-ingat nih kalimat gabungan. Maka kita tinggal menggabungkan saja anggota dari himpunan A dan anggota dari himpunan B. Nah, kita sudah mengingat-ingat materi pertemuan sebelumnya, maka sekarang kita akan membahas pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan hari ini tentang komplement dan selisih.
Apa aja sih kira-kira pembahasannya? Mari kita simak bersama. Nah, setelah kita membahas pertemuan sebelumnya, yaitu udah 2 operasi himpunan, irisan dan gabungan, selanjutnya kita akan melanjutkan operasi himpunan yang ketiga, yaitu komplement. Di sini kita perhatikan nomor 1, yaitu ada suatu diagram Venn. Di dalam diagram Venn ini memiliki anggota dari himpunan semesta. Anggotanya yaitu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Selanjutnya kita lihat anggota dari himpunan A, yaitu angka-angka yang terdapat pada lingkaran A. Di sini ada angka 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita lihat angka-angka yang terdapat pada himpunan B, yaitu angka 4, 5, 6. Karena A dan B tidak ada angka yang sama, maka himpunan A dan himpunan B saling asing atau saling lepas, tidak terkait. Nah, kita lihat komplement dari himpunan A, yaitu angka 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Angka-angka ini didapat dari semua anggota himpunan semesta yang bukan anggota himpunan A. Jadi, kita lihat kalau himpunan A kan berisi angka dari 1, 2, 3, maka angka 1, 2, 3 itu tidak kita masukkan ke dalam komplement dari himpunan A. Nah, sekarang kita perhatikan diagram Venn yang kedua. Di sini ada suatu diagram Venn dengan himpunan semesta yang sama, yaitu dari angka 1 sampai angka 9. Namun kita perhatikan untuk himpunan A-nya, apakah anggotanya masih sama seperti diagram Venn sebelumnya atau berbeda? Kita lihat nih. Di sini ada himpunan A dengan memiliki anggota 1, 2, 3, dan 4. Serta anggota himpunan B-nya 4, 5, 6, 7. Kenapa 4 ikut ke dalam keduanya? Karena himpunan A ini berpotongan dengan himpunan B. Nah, sehingga di lingkaran A-nya seperti ini. Ini lingkaran B-nya tuh. Jadi di tengah-tengahnya ada angka 4. Sehingga kita perhatikan untuk komplement dari himpunan A-nya itu angka-angka yang tidak termasuk ke dalam himpunan A. Karena himpunan A-nya itu 1, 2, 3, 4, maka A komplemennya itu 5, 6, 7, 8, dan 9. Selanjutnya B komplemennya itu yaitu 1, 2, 3, 8, 9, kecuali angka yang terdapat pada himpunan B, yaitu angka 4, 5, 6, 7. Sekarang, kira-kira nih, apa definisi komplement itu? Misalkan S adalah himpunan semesta dan A adalah suatu himpunan. Komplement himpunan A adalah suatu himpunan semua anggota himpunan S yang bukan anggota A, dilambangkan dengan A pangkat C. Dengan notasi pembentuk himpunan, definisi ini dapat dituliskan sebagai A komplement sama dengan semua anggota X, di mana X ini elemen dari himpunan semesta dan X ini bukan elemen dari himpunan A. Jadi, kalau misalnya kita nyari A komplement seperti tadi nih, kita cari seluruh himpunan semesta yang bukan anggota himpunan A. Ibu punya contoh, diketahui himpunan S merupakan himpunan semesta, yaitu himpunan bilangan asli yang kurang dari 10. Himpunan G adalah himpunan bilangan genap yang ada di S. Himpunan P adalah himpunan bilangan prima yang ada di S. Pertama, kita cari tentukanlah anggota himpunan S, G, dan P. Yang kedua, tentukanlah suatu himpunan yang anggotanya bukan anggota himpunan G, tetapi anggotanya terdapat pada himpunan S. Dan pertanyaan ketiga, tentukanlah suatu himpunan yang anggotanya bukan anggota himpunan P, tetapi anggotanya pada himpunan S. Nah, sekarang kita lihat pembahasannya. Yang pertama, himpunan semesta atau dilambangkan dengan S adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 10. Ingat, bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1.
Jadi S-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Selanjutnya himpunan G, himpunan bilangan genap yang kurang dari 10, yaitu ada angka 2, 4, 6, dan 8. Yang P-nya yaitu himpunan bilangan prima yang kurang dari 10, yaitu ada angka 2, 3, 5, dan 7. Nah, kita bahas nomor 2. Misalkan A adalah himpunan yang anggotanya bukan anggota himpunan G, tetapi anggotanya pada himpunan S. Maka A sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Himpunan A disebut komplement himpunan dari G. Dapat ditulis G komplement. Kita bahas ya. Kan di sini himpunan semestanya itu ada angka 1 sampai 9. Nah, himpunan G-nya itu angka 2, 4, 6, dan 8. Kalau kita ingin mencari G komplement atau komplement dari himpunan G, maka kita cari angka dari 1 sampai 9 yang tidak ada di G, yaitu angka 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, kita bisa lihat nih diagram V-nya seperti ini. Maka yang di kuning-kuning itu adalah seluruh anggota komplemennya, dan yang putih adalah bukan komplement G. Selanjutnya nomor 3. Misalkan B adalah himpunan yang anggotanya bukan anggota himpunan P, tetapi anggotanya pada himpunan S. Maka B sama dengan berisi anggota 1, 4, 6, 8, dan 9. Himpunan B disebut komplement himpunan dari P. Dapat ditulis P pangkat C atau P komplement. Diagram V-nya juga sama, yaitu yang kuning-kuning merupakan komplement himpunan P, dan yang putihnya itu adalah bukan komplement himpunan dari P. Nah, materi yang ketiga selesai. Kita akan membahas tentang operasi himpunan yang terakhir, yaitu tentang selisih. Ingat kalau selisih adalah pengurangan. Sekarang perhatikan diagram Venn yang ada pada gambar, di mana memiliki himpunan semesta dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, dan 9. Himpunan A-nya masih sama, kita lihat angka yang ada di lingkaran A, yaitu angka 1, 2, 3, dan himpunan B-nya memiliki anggota 4, 5, 6. Karena A saling lepas dengan B, maka kita lihat nih selisihnya. Selisih dari A dan B sama dengan 1, 2, 3. Selisih dari B dan A yaitu 4, 5, 6. Nah, diagram Venn yang kedua yaitu masih sama, himpunan semestanya dari angka 1 sampai 9. Sekarang kita lihat anggota himpunan A, yaitu ada angka 1, 2, 3, 4. Anggota himpunan B-nya ada angka 4, 5, 6, 7. Nah, karena angka 4 terdapat pada A dan B, maka dapat disimpulkan bahwa himpunan A berpotongan dengan himpunan B. Kita cari selisihnya. A diselisihin dengan B, yaitu sama dengan 1, 2, 3. Nih, B-nya selisih B dan A yaitu 5, 6, 7. Dari mana sih angkanya? Angkanya yaitu diperoleh dari, kita lihat dulu kalau misalkan kita mencari selisih A dan B, kita cari seluruh anggota himpunan A yang tidak termasuk ke dalam himpunan B. Begitu juga kita mencari selisih dari B dan A. Kita cari seluruh anggota himpunan B yang bukan anggota himpunan A. Karena angka 4 ini ada di B dan ada di A, maka 4 tidak termasuk ke dalam selisih A dan B, dan 4 juga tidak termasuk ke dalam selisih B dan A. Nah, selanjutnya yaitu diagram Venn yang ketiga. Dengan anggota himpunan semesta yang sama dari angka 1 sampai 9, dan himpunan A yang sama juga dari angka 1, 2, 3, B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita cari selisih dari A dan B. Ingat, kalau kita cari selisih A dan B, kita cari angka yang terdapat pada A yang tidak ada di B. Karena karena himpunan A ini memiliki anggota 1, 2, 3, dan 1, 2, 3 ini ada di himpunan B juga, maka selisih dari A dan B ini tidak ada.
Yang kedua yaitu kita cari selisih dari B dan A. Karena B ini memiliki angka yang lain atau anggota yang lain yaitu 456 dan 456 ini tidak terdapat di A, maka selisih dari B dan A ini yaitu 4, 5, dan 6. Nah, sekarang kita lihat contoh dari selisih yang terakhir yaitu diagram Venn dengan himpunan semesta yang masih sama dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anggota himpunan A-nya 1, 2, 3, 4. Anggota himpunan B-nya 1, 2, 3, 4. Kenapa sama? Karena dalam lingkaran tersebut milik A dan milik B. Kita lihat nih selisih dari A dan B. Ingat-ingat lagi, kalau kita mencari selisih A dan B, maka kita cari seluruh anggota A yang tidak ada di B. Kita perhatikan anggota himpunan A itu hanya 1, 2, 3, 4 dan B juga 1, 2, 3, 4. Sehingga tidak ada anggota himpunan A yang tidak ada di B karena 1, 2, 3, 4 seluruhnya ada di B. Maka selisih dari A dan B itu tidak ada. Begitupun selisih dari B dan A tidak ada. Nah, setelah kita membahas 4 diagram Venn tentang selisih, kira-kira apa sih definisi selisih? Selisih B terhadap A adalah himpunan semua anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B. Dilambangkan dengan A min B. Ditulis A min B sama dengan seluruh anggota X, di mana X ini elemen A dan X ini elemen B. A irisan B dari komplement. Nah, kita lihat nih contohnya. Pertama, diketahui S yaitu memiliki anggota X, di mana X ini bilangan asli kurang dari 16. A bilangan asli kurang dari 16 yang habis dibagi 2. Dan B bilangan asli kurang dari 16 yang habis dibagi 3. Pertanyaan yang satu, tentukan himpunan yang anggotanya seluruh anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B. Pertanyaan yang kedua, tentukan himpunan yang anggotanya seluruh anggota himpunan B yang bukan anggota himpunan A. Gambarkan diagram Venn-nya. Nah, kita lihat dulu. Himpunan semestanya adalah seluruh bilangan asli yang kurang dari 16. Maka mulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 15. Anggota himpunan A-nya yaitu bilangan asli yang kurang dari 16 yang habis dibagi 2. Kira-kira ada angka 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Anggota himpunan B-nya bilangan asli yang kurang dari 16 yang habis dibagi 3, yaitu ada angka 3, 6, 9, 12, dan 15. Pertama, himpunan yang anggotanya seluruh anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B adalah A selisih B. A selisih B sama dengan 2, 4, 8, 10, dan 14. Diagram Venn-nya seperti di gambar. Nah, contoh yang kedua yaitu himpunan yang anggotanya seluruh anggota himpunan B yang bukan anggota himpunan A adalah himpunan B min A. B min A-nya itu 3, 9, 15. Untuk lebih jelasnya, diagram Venn-nya ada di gambar. Perhatikan ya. Setelah kita membahas tentang komplement dan selisih beserta contoh-contohnya, sekarang Ibu akan menyimpulkan nih kesimpulannya. Pertama, komplement, yaitu misalkan S adalah himpunan semesta dan A adalah suatu himpunan. Komplement himpunan A adalah suatu himpunan semua anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan A. Dilambangkan dengan A pangkat C. Dengan notasi pembentuk himpunan, definisi ini dapat ditulis sebagai berikut. Komplement dari himpunan A sama dengan anggota X, di mana X ini elemen dari himpunan semesta dan X ini bukan anggota dari himpunan A. Kedua yaitu tentang selisih. Selisih B terhadap A adalah himpunan yang semua anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B dilambangkan dengan A min B. Ditulis A min B sama dengan
anggota X, di mana X ini elemen A dan X juga elemen dari B. Sama dengan A, irisan komplement himpunan B. Nah, materi minggu depan kita akan melaksanakan PTS. Apa itu PTS? PTS adalah penilaian tengah semester. Dan setelah PTS kita akan membahas tentang materi baru, yaitu bentuk aljabar dan operasi bentuk aljabar. Baik anak-anak, sekian penjelasan yang dapat Ibu sampaikan mengenai materi operasi himpunan, yaitu tentang komplement dan selisih. Ibu mohon maaf apabila dalam penyampaian ada salah atau kurang jelas dalam penyampaiannya. Untuk bahan evaluasi, Ibu telah menyiapkan soal di e-learning. Kerjakan semampu dan sebaik kalian ya. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa kafaratul majelis. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan.